Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik juara? Jumpa lagi dengan saya Kak Ridwan ya, dalam pembahasan matematika TF ke-17, fungsi dan persamaan trigonometri yang ketiga. Nah, barusan adik-adik sudah menyimak sampai selesai ya video tentang grafik fungsi trigonometri pada tautan di bawah ini ya. Nah, tautan ini terdiri dari 3 bagian. Nah, yang terakhir ini adalah tentang grafik fungsi trigonometri. Nah, tentunya adik-adik cukup menonton dari durasi atau menit ke 24 ya, kalau tidak salah ya. Baik, setelah menonton tentunya adik tadi sudah mencoba latihan TF-nya ya. Mudah-mudahan tidak ada kesulitan ya. Nah, jikalau masih ada kesulitan, nah mudah-mudahan hari ini bisa jelas ya. Baik, mungkin adik-adik penasaran dengan jawaban adik-adik tadi ya. Kita coba bahas satu persatu. Kita mulai saja, bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1, persamaan grafik fungsi pada gambar di bawah adalah. Nah, ini kalau kita lihat periodenya ya. Nah, ini kita lihat dimulainya dari bawah dulu, kemudian baru gunung, kemudian baru lembah. Nah, ini kalau kita lihat jenisnya adalah bentuk dasar dari kosinus, tetapi dia dimulai dari bawah atau dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, berarti dia di depannya ada tanda minusnya. Nah, kemudian kita coba bentuk umum dari persamaan fungsinya, yaitu Y sama dengan A cos P kali X plus minus B plus minus C. Maksud dari A ini adalah amplitudo, yaitu simpangannya ya, simpangan terjauh dan simpangan terjauhnya ya, dua simpangan terjauh ini. Kemudian P menunjukkan berapa kali dia bergelombang selama 360 derajat itu. Kemudian B menentukan bergeser secara horizontal dari grafik fungsinya. Kalau dia positif B berarti bergesernya ke kiri. Kalau dia negatif B berarti bergesernya ke kanan sejauh B derajat. Kalau dalam hal ini berarti dibentuk ke dalam radian ya. Kemudian kalau plus minus C itu artinya C ini adalah pergeseran secara vertikal. Kalau plus C berarti nanti grafiknya digeser seluruhnya sejauh C ke atas. Kalau minus C berarti digeser sejauh C ke bawah. Nah, kalau kita lihat ini periodenya berapa ya? Nah, kita lihat ini sama ya. Ini terbit, ini terbenamnya. Nah, berarti dia kalau terbitnya dari negatif 2, terbenamnya di negatif 2 lagi. Nah, berarti ini kan satu periode ya. Nah, kita lihat dari 0 sampai 120. Oh, dia satu periode itu dia satu gelombang. Nah, ini satu gelombang. Dia dari 0 sampai 120. Oh, berarti periodenya periodenya ini adalah 120 derajat. Kemudian kita hitung nilai P-nya yang di grafik ini. Nanti untuk yang dimasukkan di grafik ini bukan nilai periodenya tapi nilai P-nya ya. Berapa kali dia bergelombang. P-nya diambil dari rumus 2pi per periode. Periode ini diambil dari sini. Berarti 2pi kita rubah ke dalam 360 derajat, kemudian periodenya adalah 120 derajat. Berarti nilai P-nya adalah 3.
Kemudian amplitudenya dapat kita cari dengan rumus nilai maksimum dikurangi nilai minimum dibagi 2. Nah, kita lihat grafik ini mencapai maksimumnya saat 2 dan mencapai titik terendahnya atau minimumnya saat negatif 2. Berarti di sini kita masukkan 2 dikurangi negatif 2 jadi positif 4 dibagi 2 jadi 2. Berarti amplitudenya adalah 2. Nah, kemudian sudut pergeseran horizontalnya. Kita lihat di sini secara horizontal dia tidak bergeser apapun. Dia menempati tempatnya semula ya. Cuma grafiknya terbalik aja di cerminnya terhadap sumbu X. Berarti B-nya 0, tidak ada pergeseran ke kiri dan ke kanan. Nah, kemudian pergeseran vertikalnya diambil dari rumus nilai maksimum ditambah nilai minimum dibagi 2. Nilai maksimumnya 2 ditambah dengan nilai minimumnya min 2 kan jadi habis 0. 0 dibagi 2 ya tetap saja 0 ya. Jadi C-nya 0. Berarti kita masukkan nilai ABC ini ke dalam ini. ABC dan P kecilnya ke dalam bentuk umum seperti ini ya. Nah, berarti Y sama dengan negatif 2 cos 3 kali X plus 0 derajat plus 0. Berarti kita sederhanakan menjadi Y sama dengan min 2 cos 3X. Nah, kita lihat di pilihan jawabannya. Jawabannya adalah, yang tepat adalah C. Nah, itu ya adik-adik ya, pembahasan nomor 1 ya. Baik ya, jelas ya adik-adik ya. Kita lanjutkan dengan pembahasan nomor 2. Nomor 2, persamaan grafik fungsi trigonometri pada gambar berikut adalah. Nah, kita lihat di sini grafiknya menyerupai bentuk dasar apa? Sinus atau kosinus? Nah, kalau kakak pakai yang kosinus, kita gambarkan bayangannya seperti ini misalkan. Nah, kalau kosinus seperti yang grafik merah ini bentuk dasarnya. Nah, cuma dia digeser ke kiri sejauh 20 derajat gitu ya. Nah, berarti bentuk dasarnya adalah kita bawa ke sinus. Kemudian kita coba bentuk umum dari sinus sama seperti kosinus barusan ya, di nomor 1, cuma diganti saja ininya menjadi sinus. A sin P kali X tambah kurang B ditambah kurang C. Nah, ini A itu adalah amplitudo, P itu adalah banyaknya bergelombang, B itu adalah pergeseran horizontal, C itu adalah pergeseran vertikal. Nah, kita lihat di sini, kita hitung satu persatu ya. Di sini kalau kita buat periodenya, berarti dari negatif 20 kembali lagi ke 160 itu adalah satu gelombang. Nah, berarti dia ini satu periode. Satu periodenya berapa? Kita hitung. Berarti 160 dikurangi negatif 20. Yaitu jadi 180. Oh, berarti periodenya di sini 180. Kemudian nilai P kecilnya dapat ditentukan 2pi per periode. Berarti 360 derajat dibagi 180 derajat, hasilnya adalah 2. Berarti nilai P-nya 2 nanti dimasukkan di sini. Nah, kemudian kita hitung amplitudonya. Amplitudonya rumusnya nilai maksimum dikurangi nilai minimum bagi 2. Nilai maksimumnya kita lihat grafik ini mencapai titik tertinggi saat 3 dan titik terendahnya saat min 3. Berarti 3 dikurangi min 3 hasilnya 6 dibagi 2 jadi 3. Berarti amplitudonya adalah 3. Kemudian sudut pergeseran horizontalnya di sini kita hitung saja. Berarti di sini dia bergeser ke kiri, berarti jadi positif 20 karena ke kiri ya. Kemudian pergeseran vertikalnya dimasukkan saja ke rumusnya.
Nilai maksimum ditambah nilai minimum dibagi 2. 3 ditambah min 3 kan 0. Nah, 0 dibagi 2 ya, jelas 0 ya. Berarti C-nya 0. Nah, kita masukkan di bentuk umum grafiknya. Nah, seperti ini. Nah, karena ini 0, ini boleh kita sederhanakan menjadi 3 sin 2x plus 40. 2 kali x, 2x, 2 kali 20, jadi 40. Nah, kita lihat jawaban yang tepat yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah C. Ya. Gimana adik-adik, paham ya? Cukup jelas ya? Baik, alhamdulillah kalau jelasnya. Kita lanjutkan dengan pembahasan soal nomor 3. Nomor 3, periode grafik fungsi Y sama dengan 3 cos 6x min 90. Nah, di sini kalau menentukan periode di sini harusnya dibentuk ke luar ya. X-nya dibentuk tunggal yang di dalam kurung. Nah, kita bawa dulu ke bentuk umum ya. Y sama dengan A cos P kali X plus minus B plus minus C. Nah, kita tulis lagi grafik fungsinya ya. Kemudian kalau kita keluarkan 6-nya menjadi 15. Nah, sini berarti kalau tidak ada C-nya ini berarti 0. Berarti di sini A-nya, ini P kecilnya 6, ini B-nya negatif 15 dan C-nya 0. Nah, kalau di sini kan yang dicari menentukan periode, berarti yang kita ambil cukup nilai P kecilnya saja. Ya. Nah, karena P kecilnya 6, berarti dia grafik ini dari 0 sampai 360 dia ada 6 kali bergelombang. Nah, itu ya. Nah, berarti periodenya kita hitung saja 2pi per P kecil. 360 dibagi 6 jadi 60 derajat. Jadi satu gelombangnya dia sudah tercapai sampai 60 derajat gitu. Dia udah mencapai satu gelombang. Misalkan dari 0 sampai 60 derajat dia udah mencapai satu gelombang. Itu untuk cos ya. Baik, jawaban yang tepatnya adalah A. Nah, itu ya adik-adik ya. Cukup jelas ya adik-adik ya. Baik. Kita lanjutkan dengan pembahasan nomor 4. Nomor 4, nilai maksimum dan minimum dari fungsi Y sama dengan 3 sin 4x min 5 adalah A dan B. Maka nilai A dikali B berapa? Ya. Nah, kita bawa ke bentuk umumnya ya adik-adik di sini ya. Nah, kita jabarkan ini. Y sama dengan 3 sin 4x min 5. Nah, di sini kita ambil A-nya adalah 3. Kemudian C-nya adalah negatif 5. Nah, nilai maksimum itu rumusnya mutlak dari amplitudonya ditambah dengan nilai pergeseran vertikalnya. Nah, berarti mutlak 3 ditambah negatif 5. Hasilnya adalah negatif 2. Baik, kemudian kita cari juga nilai B-nya, B kecil maksudnya. B kecil ini menyatakan nilai minimumnya. Berarti rumusnya untuk nilai minimum mutlak negatif dari mutlak. Nah, berarti ini sudah dimutlakan dulu baru dikasih negatif depannya. Nah, gitu ya. Kemudian ditambah dengan C, nilai pergeseran vertikalnya. Berarti di sini mutlak 3 yaitu 3 dikasih negatif jadi negatif 3 ditambah negatif 5 berarti jadi negatif 8. Berarti kita dapatkan A kecilnya negatif 2, B kecilnya negatif 8. Nah, sesuai permintaan soal A dikali B berarti negatif 2 kali negatif 8 menjadi positif 16. Jawaban yang tepat adalah E. Nah, bagaimana adik-adik? Cukup paham ya?
Oke, yang penting adik-adik bisa mencermati atau membawa ke dalam bentuk dasar ya. Dan kemudian juga dihitung satu persatu nilai A, B, C, dan P kecilnya ya. Baik, mungkin itu saja dari kakak, semoga bermanfaat ya, dan semoga membawa pencerahan pada adik-adik ya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.